Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya di Rai Salira Channel ya. Nah, untuk video kali ini bukan berisi tentang karaoke ya, seperti video-video sebelumnya yang saya upload, tapi pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk menyampaikan beberapa hal gitu ya, yang mudah-mudahan bisa jadi ilmu buat kita semua. Yakni pada kesempatan kali itu saya akan coba belajar menyampaikan mengenai hal-hal apa saja sih yang bisa membatalkan wudhu gitu. Karena di luar dari saya upload tentang karaoke gitu, banyak juga alhamdulillah teman-teman yang bukan banyak sih, maksudnya ada gitu ya, teman-teman yang nanya gitu mengenai hal-hal seperti ini tuh gimana ya teh, misalnya gitu. Misalnya dalam contoh, hal apa saja sih ya teh yang bisa membatalin wudhu gitu, terus hal apa saja yang bisa membatalkan sholat gitu. Saya berpikir mungkin kalau misalnya saya sampaikan di konten seperti ini itu mudah-mudahan bisa lebih luas lagi ya, misalnya yang menjangkaunya gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini walaupun mungkin tidak sempurna gitu ya, tapi mudah-mudahan ada satu atau dua kata-kata yang bisa bermanfaat buat kita semuanya. Oke. Ya udah, kita simak video berikut ini mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu dalam ilmu fikih. Nah, di dalam ilmu fikih dibahas mengenai hal-hal apa saja sih yang bisa membatalkan wudhu. Itu terdapat 4 perkara teman-teman. Nah, apa saja? Yang pertama itu ada sesuatu hal yang keluar dari kubul ataupun dubul kita ya. Jadi baik itu buang air besar, buang air kecil, itu membatalkan wudhu. Terus ada yang namanya fasaun dan durotun. Apa itu fasaun dan durotun? Kalau fasaun itu sendiri adalah buang angin yang mana tidak disertai dengan suara, yaitu dinamai fasaun. Dan yang kedua ada yang namanya durotun, itu buang angin yang disertai dengan suara. Jadi baik itu bersuara ataupun tidak, tetap saja membatalkan wudhu. Jadi yang pertama itu segala hal yang keluar dari kubul ataupun dubul. Nah, teman-teman maaf sebelumnya ya jika memang ada kata-kata yang terkesan jorok atau apa gitu, karena memang ilmu fikih itu dibahas dengan detail gitu ya, jadi hal-hal seperti itu harus jelas. Jadi mohon maaf sebelumnya, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu gitu ya buat kita semua. Nah, yang kedua perkara yang membatalkan wudhu itu adalah zawalul akli. Apa itu zawalul akli? Yakni hilang akal. Nah, hilang akal ini bisa dicontohkan seperti tidur, kemudian sakalor gitu ya, kemudian orang yang gitu ya tidak waras, itu kan hilang akalnya, itu bisa membatalkan wudhu. Nah, tapi kalau dalam tidur sendiri itu ada tidur yang memang tidak membatalkan wudhu. Tidur yang seperti apa? Yaitu tidur yang memang tidak merubah posisi atau tempat kita itu tidak berubah-ubah ya, tidak sampai sempoyongan gitu. Jadi kalau misalnya udah duduk gini ya udah gitu, jangan maksudnya hilang akal sampai ke sempoyongan, ke depan ke belakang gimana gitu, berubah posisi duduk kita. Dan nyender kalau nggak salah itu bisa batal juga ya, karena kalau nyender tuh kan jadi apa ya, enak gitu ya, emang nahan gitu, ada sesuatu yang nahan kita gitu. Kecuali kalau misalnya duduk dan berubah juga gitu, itu sama merubah posisi tempat duduk kita, itu membatalkan wudhu. Terus yang ketiga yang dapat membatalkan wudhu itu bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang memang sudah balik keduanya gitu, tanpa penghalang, kemudian misalnya bukan mahram juga bersentuhan, maka itu bisa membatalkan wudhu ya. Kemudian poin yang terakhir yaitu yang keempat adalah memegang memegang kubul gitu ya dengan telapak tangan gitu, itu bisa membatalkan wudhu. Mohon maaf sebelumnya ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Yang keempat ini, memegang kubul dengan telapak tangan itu bisa membatalkan wudhu. Nah, ada beberapa yang gini bertanya, itu ada contoh anak-anak yang bertanya gini, Kak, kalau misalnya maaf ya, kita itu misalnya ada yang gatel gitu dan posisi udah duduk, ada yang udah wudhu, ada yang gatel misalnya, mohon maaf ini daerah belakang gininya ini, tapi bukan kubul atau dubul ya,
itu bisa membatalkan wudhu enggak, misalnya gitu. Nah, kalau kita melihat konteks ini, yang keempat ini kan ada memegang kubul dengan telapak tangan. Kubul ya, kalau berarti kalau misalnya mohon maaf bagian belakang ini misalnya seperti apa ya, paha gitu ya, daerah-daerah itu gitu selain kubul gitu ya, itu tidak membatalkan wudhu. Jadi kalau ada yang gatel misalnya kita garuk itu daerah itu nggak apa-apa gitu, kecuali kita memegang nih nggak sengaja juga gitu, kita kepegang gitu. Nah itu kayaknya membatalkan wudhu. Nah untuk pertemuan kali ini singkatnya seperti itu ya. Mungkin teman-teman juga bisa cari referensi di sumber-sumber yang lain yang lebih jelas mudah-mudahan. Nah tapi walaupun misalnya ini sedikit ya, nggak begitu lengkap penjelasannya, tapi mudah-mudahan ada hal yang bisa kalian ambil, itu ada poin-poin yang bisa kalian ambil sebagai dasar untuk tahu gitu hal-hal apa saja sih yang bisa membatalkan wudhu, supaya kita bisa lebih apik gitu ya, lebih berhati-hati lagi ketika kita mau hendak sholat gitu ya, untuk memperhatikan apakah ini membatalkan wudhu atau membatalkan sholat gitu. Nah juga ada teman-teman yang bertanya mengenai hal-hal yang ini kira-kira membatalkan wudhu atau membatalkan sholatnya aja ya gitu, karena kalau sesuatu hal yang membatalkan sholatnya itu wudhunya nggak batalkan ya gitu, kecuali ada hal-hal yang memang membatalkan wudhu ya otomatis sholatnya juga batal gitu ya, tidak sah gitu. Nah oke, untuk pertemuan kali ini sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat insya Allah kedepannya. Semoga saya bisa berbagi ilmu ya, mencari ilmu walaupun sedikit, yang bisa walaupun itu sedikit tapi bisa bermanfaat buat kita semuanya. Oke, kita sama-sama belajar, kita sama-sama berproses, mudah-mudahan kita bisa berusaha menjadi lebih baik lagi ke depannya dalam hal ibadah. Oke, terima kasih teman-teman, semoga nggak bosan ya. Tuh, untuk saran dan masukan sangat diharapkan. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.